dan dikasih tahu sama ustadz gitu, Mas Doni mau kemana? Saya mau ke mall Ustadz. Ya udah jangan sendiri. Loh kenapa? Ya bahaya pokoknya untuk laki-laki sendiri juga bahaya. Kenapa Ustadz? Ya karena di sini itu apa namanya mahar itu mahal. Jadi kadang-kadang pria-pria Arab yang terutama orang-orang yang bukan high level gitu ya, yang susah untuk membeli mahar dengan harga yang mahal ratusan juta, kadang-kadang melakukan penyimpangan seksual dan biasanya sasaran-sasarannya itu orang-orang Asia Tenggara gitu ya, kayak Indonesia, Singapura, Malaysia. Nah itu satu pengetahuan yang saya tahu betapa kerasa culture Timur Tengah itu merubah attitude orang Arab ya pada kebanyakan ya. Jadi uh, jadi ketika kita memang ketemu orang Arab, kita harus tahan jika berdekatan dengan mereka. Jadi waktu saya kuliah di Australia, beberapa teman saya juga orang Arab gitu ya. Saya bilang bahwa jadi itu bukan apa namanya, bukan hal yang aneh kalau sekarang di Instagram kalian lihat ada orang Arab tuh miara macan gitu ya, singa itu memang hal yang normal karena zaman saya dulu kuliah sekitar 12 tahun lalu itu teman saya tuh udah memperlihatkan binatang-binatang piaraan dia, which is salah satunya itu adalah singa gitu ya. Saya bilang Fael, you're crazy. Ini saya datang ke rumah kamu juga saya nggak akan mau ketemu dengan singa ini. Saya bilang gitu. Bilang nggak apa-apa, ini udah jinak kok. Sejinak-jinaknya singa, saya bilang saya tetap nggak mau ketemu. Saya bilang gitu. Jadi itu memang udah culture mereka ya. Jadi kayak apa sih kemarin tuh ada yang waktu TS ada yang bilang ini flexing bahwa mereka memang senang memperlihatkan keberadaan mereka. Salah satu dengan memelihara apa namanya animal-animal yang kontroversial ya, bukan lagi melihara kucing tuh kayak di belakangnya Lilo itu dia udah bukan piaraan dia lagi gitu. Nah jadi uh, kalau berkenaan dengan Arab memang biasanya mereka harus berdekatan karena saya juga dulu ketika mereka pulang liburan summer class gitu ya, karena summer itu di Australia Desember Januari bukan musim dingin. Jadi begitu mereka liburan summer gitu datang gitu ya ngasih oleh-oleh kue-kue Arab yang sebenarnya saya nggak begitu suka, tapi oke lah saya appreciate karena mereka ngasih gitu ya. Terus ya terus peluk-peluk kita semua yang teman-teman di kos gitu, apa kabar, gimana, how was your New Year, gini segala macam. Mulanya kita merasa waktu itu canggung, even teman saya yang indigenous Australia juga berpikir ini ngapain sih mereka terlalu too intimate with men gitu ya, tapi akhirnya saya jelasin bahwa karakter mereka untuk brotherhood adalah seperti itu gitu ya. Nah, ada kesalahpahaman tentang orang Arab gitu ya. Jadi ini anak vokasi yang kerja di Riyadh juga pernah bilang ketika saya di Riyadh, saya menganggap semua itu Islam. Ternyata bahwa saya sendiri orang Inggris, mix orang Arab yang non Muslim gitu ya. Jadi memang ketika mayoritas bahasa Arab itu Muslim, tapi faktanya banyak sekali yang bukan Muslim. Jadi dalam pengertian mereka tuh nggak memeluk Islam sebagai agama resmi mereka, tapi free untuk melakukan pemilihan agama yang mereka anut gitu ya. uh, Memandang bangsa Arab itu sama dengan Saudi. Ya sekali lagi saya katakan Arab Saudi itu bukan literally Arab, dan Arab juga bukan Arab Saudi. Jadi kalau Arab Saudi Anda jadikan barometer untuk menilai bangsa Arab secara umum, ya sebenarnya tidak betul. Karena sebenarnya bangsa Arab pada umumnya adalah mereka yang memang tinggal di semenanjung United Arab Emirates gitu ya. Nah, memandang Arab sebagai bangsa monolitik, padahal mereka heterogen. Ya, ketika keluar dari Mekah Madinah mereka sangat heterogen, bukan lagi bangsa yang homogen yang kalian lihat seperti tidak yang terkungkung oleh satu culture gitu ya. Nah, bahwa laki-laki Arab semua bergamis, perempuan Arab bergamis, enggak, gitu ya. Di luar kota-kota, bahkan di kota-kota suci seperti Mekah Madinah pun laki-laki Arab berpakaian seperti kita, celana panjang, kemeja rapi gitu ya. Itu mereka sudah sangat modern gitu ya. Nah, yang secara political ya it is wrong when you thinking about the system politik sistem di bangsa Arab ya. Jadi konstruksi politik di negara Arab itu bukan berbasis Islam. Jadi memang mereka punya sistem politik pemerintah yang beraneka ragam. Kayak di Oman sistemnya itu kingdom, di uh, Aljazair Aljazair itu Afrika yang sangat kental budaya Arabnya gitu ya. Itu mereka punya sistem politik sendiri-sendiri. Ya, menganggap negara Arab itu kaya raya karena sumber minyak, padahal banyak sekali yang memang hidup di under economic level gitu ya.
banyak negara-negara Arab yang memang hidup di under economic level. Saya juga di yang konteks terakhir ini awalnya saya menganggap bangsa Arab itu bangsa yang konservatif ya, mengikuti gaya hidup yang kuno, ketat, normatif. Tapi dalam ketika saya di sana gitu ya, di United Arab Emirates, di Saudi Arabia, di Yaman, di Qatar, di Bahrain gitu ya, it's really modern. Mereka hidup dengan lifestyle yang sangat modern, dengan pola pikir yang maju dan juga sangat-sangat visioner seperti teman-teman sekolah saya di Australia dulu. Nah, komunikasi mereka biasanya berbentuk verbal maupun verbal, ya, balik ke about religion walaupun mereka umumnya beragama Islam, tapi secara etika mereka memang santun seperti diajarkan dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah ya. Bukan berarti yang Arab non Muslim tidak santun ya, similarly sama santunnya ya, karena mereka punya memang kultur yang sifatnya memang respectfully, terutama untuk orang yang lebih tua ya. Gaya komunikasi orang Arab seperti gaya komunikasi orang-orang di Semenanjung Timur Tengah pada umumnya ya. Dan mereka berbeda memang dengan orang Barat ya, yang langsung dengan lugas. Orang Arab itu sama seperti kurang lebih orang Asia. Jadi mereka suka basa-basi juga gitu ya. Mereka kadang suka small talk gitu ya. Dan suka suka memakai bahasa yang kadang-kadang berbunga-bunga ya, dan mujamalah. Jadi sejak anak-anak orang Arab memang dianjurkan untuk mengekspresikan perasaan mereka apa adanya. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian ke puncak gitu ya, ke Taman Safari itu banyak banget orang Arab saya lihat. Itu banyak anak nangis yang kalau nangis itu histerianya full gitu ya, sampai menjerit-jerit gitu ya. Atau bahkan saya pernah lihat di Ancol di Taman Mini, anak laki-laki Arab minta mainan gitu ya, terus gak dikasih, terus mereka all out teriak gitu ya. Nah itu memang mereka dari kecil diajarkan untuk mengekspresikan perasaannya, sedih, gembira gitu ya. Nah itu mereka memang itu, dan terbiasa itu dibiarkan oleh orang Arab karena mereka secara culture tidak ingin anak mereka menjadi orang-orang yang introvert ya. Jadi ketika besar mereka pengennya menjadi orang-orang yang extrovert, yang selalu bisa mengkomunikasikan pesan-pesan atau mengkomunikasikan message komunikasi yang mereka ingin sampaikan. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan hari ini. Ada pertanyaan? Ada saya absen. Naila Salma. Hadir Mas. Oke. Haifa. Hadir Mas. Dari Jasmine. Dari Jasmine Amanda ada. Zahra Kailahak. Hadir Mas. Santa Claudia. Silakan. Siva Anggun. Hadir Mas. Akmal. Zaidi. Hadir Mas. Danis. Hadir Mas. Aurela Zulfa. Hadir Mas. Najwa Nur Natasya. Hadir Mas. Charlene. Shiva. Hadir Mas. Jati Purbaya. Hadir Mas. Oke. Sabi Safa. Hadir Mas. Lisa Verlia. Hadir Mas. Edelweiss. Hadir Mas. Firanda. Aikal. Hadir Mas. Afifah Nurul. Hadir Mas. Mas Firanda hadir. Oke. Anissa. Harunisa. Hadir Mas. Syakir. Mas maaf, Tia Bayar Putri udah Mas. Betul, udah. Tadi udah ada. Anissa udah ya tadi. M Syakir.
Stefania.